Hai, selamat pagi, siang, dan malam. Kaula muda dan kaula tua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hatching. Kisahnya dimulai dari satu keluarga bahagia kumpul bersama di ruang tamu. Sepasang suami istri dan dua anak yang bernama Tinja dan Matias. Kisah Tinja saat masih berusia 12 tahun, dia sudah memulai berlatih senam. Bahkan pada suatu kegiatan yang dipaksakan oleh ibunya, seorang mantan skater. Ibu adalah seorang influencer yang menjalankan blog populer yang berpusat pada gaya hidup keluarga Finlandia. Dia memanggil ayah dan anak laki-laki mereka Matias untuk bergabung sebelum seekor burung gagak terbang melalui jendela dan menghancurkan ruang tamu di rumah. Termasuk lampu gantung di ruangan tersebut juga terlepas. Tinja menangkapnya di bawah handuk. Dia berniat untuk membebaskannya di luar, tetapi ibu memanggilnya dan mematahkan leher burung tersebut tanpa raut marah di wajahnya. Tinja merasa sedih, kemudian dia membuang bangkai gagak itu ke dalam tong sampah. Kemudian Tinja pergi keluar, di mana dia bertemu tetangga baru, seorang gadis bernama Reta dan anjingnya. Reta memperkenalkan anjingnya, tetapi sepertinya anjingnya tidak menyukai Tinja. Dia hampir menggigitnya. Pada malam hari, Tinja dibangunkan oleh gonggongan. Dia pergi ke tempat sampah, tetapi tidak menemukan gagak. Bahkan dia mengembara ke hutan. Dia menemukan gagak dalam keadaan masih terluka. Dia berusaha ingin mengobati luka gagak yang terlihat sangat parah. Tetapi karena tidak tertolong lagi, dia pun mengakhiri hidup burung itu dengan batu. Sampai burung itu tidak bernyawa lagi. Sebelum pergi, dia melihat sebutir telur. Mungkin itu salah satu penyebab gagak kembali ke sana. Tinja menyadari bahwa telur itu tidak lagi memiliki ibu. Kemudian Tinja membawa pulang. Kemudian ia mengeraminya di bawah boneka besarnya. Saat latihan, Tinja didorong oleh pelatihnya untuk meningkatkan latihannya, karena dia diutus untuk berpartisipasi dalam perlombaan yang akan datang. Tinja kembali ke rumah. Dia melihat ibu dengan seseorang tukang memperbaiki lampu gantung. Setelah mendekat, dia menemukan bahwa pria itu adalah pria asing di keluarga mereka. Bahkan pria itu telah melakukan hubungan intim dengan ibu. Dengan mencium ibunya, kemudian ibunya memperkenalkan dia, pria bernama Tero. Tidak lama kemudian ibunya datang menemui Tinja di kamarnya. Dia mencoba menjelaskan terkait hubungannya dengan Tero, dan ibunya akan pergi bermalam dengan Tero dalam beberapa hari. Dan meminta Tinja untuk merahasiakannya kepada ayahnya. Tinja tampaknya memahami dan dia mulai hati-hati. Tinja bertanya bagaimana dengan perasaan ayahnya. Ibunya mengatakan kalau ayahnya kurang peka dan bahkan membiarkan ibunya menjalin hubungan baru dengan pria lain. Tinja merasa sedih. Menemui ayahnya saat bermain gitar, Tinja menanyai apakah ibu memberitahu perjalanannya. Ayahnya menjawab kalau ibunya akan menikmati perjalanan bisnis blogernya dalam beberapa hari. Tinja hanya bisa terdiam karena ibu membohongi ayahnya. Di tempat lain, ibunya memaksa Tinja untuk latihan lebih serius, menegakkan semua bagian tubuhnya. Tidak boleh ada yang bengkok. Tinja pun merasa tersiksa dengan ibunya. Just noin. Peppu piiloon, selkä suora. Malam hari, Tinja masuk ke kamar ibunya. Dan ibunya bercerita selama perjalanannya bersama Tero, ibunya merasa sangat bahagia. Dan ibunya mengaku jatuh cinta kepada Tero. Semasa hidupnya, ibunya baru merasakan cinta yang dalam dengan pria, yaitu Tero. Tinja pun pergi ke kamar. Telur telah berkembang secara signifikan
dari kecil berubah jadi besar. Saat Tinja menangis, mengingat perkataan ibunya mencintai pria lain, telur itu pun menetas. Dia menyembunyikan dan menyaksikan makhluk itu melarikan diri melalui jendelanya, sampai membangunkan ayahnya. Malam berikutnya makhluk itu kembali, tetapi terluka di lengan akibat terkena pecahan kaca. Tinja membantu makhluk itu mengeluarkan gelas serta memandikannya. Hubungan Tinja dan makhluk tersebut mulai berkembang. Dia menamakannya Ali. Bahkan dia membuat suara yang mirip dengan lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan ibu untuk Matias. Dia tertidur di bawah tempat tidurnya. Saat Tinja tidur, dia mulai terganggu oleh gonggongan anjing Reta. Makhluk itu pergi untuk mencari makanan dan Tinja tiba-tiba terbangun dan menemukan Ali di sampingnya, serta mayat anjing yang telah dipenggal. Secara alami mungkin Ali bermaksud ingin berbagi makanannya kepada Tinja. Dan kemudian Tinja mencari makanan untuk Ali. Dia pergi ke supermarket dan membeli makanan untuk burungnya Ali. Dan dia bertemu Reta dan teman-temannya yang lainnya. Reta memberitahu Tinja kalau anjingnya hilang. Tinja hanya bisa diam merasa khawatir dan sedih karena Alilah yang sudah membunuh anjingnya. Kemudian ia menemani sampai di rumah. Bahkan dia membantunya memasang selebaran terkait anjingnya yang telah hilang. Sesampainya di rumah, Tinja memberi makan Ali dengan biji-bijian, tetapi Ali menolak tidak mau makan. Jadi, Tinja berinisiatif memakan bijian itu ke mulutnya. Dia memuntahkannya, dan Ali mau memakannya. Seperti cara bayi burung diberi makan dengan makanan yang dimuntahkan oleh induknya. Tinja melihat bahwa rambut Ali mulai tumbuh selain bulu. Dia menyembunyikan Ali di lemari dan mengubur anjing itu. Disaksikan oleh Matias melalui jendela. Di malam hari, Ali keluar dari lemari dan berjalan ke ruangan rumah dan mencoba mengganggu ibunya dan Matias. Ibunya terbangun dan menemukan bulu burung di kamar tidur. Dan pintu kamarnya pun terbuka. Ibunya berjalan ke ruang tamu sambil membawa sebilah pisau. Matias berlari ketakutan dan memeluk ibu. Ibu bertanya mengatakan apakah Matias mimpi buruk lagi, tetapi Matias mengatakan kalau itu kejadian nyata. Di malam hari Tinja menyisir rambut Ali yang sudah tumbuh lebat dan mengatakan kalau Ali cantik. Pada latihan berikutnya Reta mulai bergabung. Reta terlihat sangat berbakat. Dia juga sangat senang melihat Tinja. Ibu Tinja telah mengetahui saingan baru hingga membuatnya tetap bertahan memaksa Tinja untuk bisa menang di perlombaan nanti. Sepulang dari mengunjungi Tero, Ibu Tinja memberi sebuah sikat rambut. Matias cemburu karena tidak membawakan hadiah. Kemudian Matias yang melihat Tinja pada malam itu menggali mayat anjing dan membawanya ke dalam dan menyalahkan Tinja atas perbuatan makhluk yang ada di kamarnya. Kemudian Ali pergi lagi. Dan Tinja mulai kejang. Hal itu menunjukkan hubungan psikis mereka. Setelah latihan lain, Reta menang di tempat kompetisi. Bahkan Tinja menolak tawaran ibu untuk pulang. Malam itu Reta berjalan sendirian dan dia merasa ada yang mengikutinya. Ternyata dia diserang oleh Ali. Dan Tinja mengalami kejang lagi dan ibunya menenangkan Tinja. Tinja tahu kalau Ali sedang mengganggu Reta. Namun setelah kembali ke rumah, Tinja menemukan paruh Ali. Dia merasa sangat takut. Di siang hari, ibu, Tinja, dan ayah makan siang. Ibu mengajak Tinja ke rumah Tero.
Tinja sedih melihat ayahnya, tetapi ayahnya tersenyum mengatakan kalau ibunya berkemauan keras dan menghargai keputusan ibu bersama Tero. Tero adalah pria yang baik. Ibu Tinja mengajak Tinja tinggal bersama Tero untuk menghilangkan stres pra-kompetisi. Namun sesampainya di rumah Tero, Tinja mengetahui bahwa Tero adalah seorang duda yang ditinggal istrinya meninggal saat melahirkan seorang bayi bernama Helmi. Menghabiskan waktu bersama Tero, Tinja mulai merasa nyaman, dan Tero menyadari betapa besar tekanan yang diberikan ibu pada Tinja. Ibu menerima telepon yang mengabarkan Reta berada di rumah sakit. Sesampainya Tinja membawakan bunga untuknya, tetapi merasa ngeri dengan luka-luka parah di tangan kiri Reta, hingga harus diamputasi. Saat Tinja hendak ingin memegang tangannya Reta, dia berteriak dan Tinja berlari keluar dari rumah sakit. Lalu Tinja sangat marah kepada Ali. Mengetahui perbuatan Ali kepada temannya. Tidak terima dengan sikap Ali, Tinja pun mengusirnya. Ali telah menemukan jalannya untuk bertemu Tinja. Tinja mencoba memberi makan Ali, namun Tero melihatnya. Bahkan saat itu, Ali telah terlihat seperti manusia. Tero sangat terkejut dan tangannya terjepit di sela pintu. Tinja pun meminta maaf kepada Tero. Hari kompetensi pun tiba. Saat menonton kompetisi, ibu Tinja membuat rekaman untuk blognya. Namun saat Tinja tampil, dia terhalang oleh Ali yang telah mengambil kapak Tero untuk membunuh Helmi. Hal tersebut disebabkan oleh kecemburuan karena Tinja, ibunya telah mencoba untuk memulai sebuah keluarga baru. Tinja tidak fokus dalam pertandingannya hingga dia terjatuh. Tinja mengalami luka di pergelangan tangan. Hal itu membuat Ali menghentikan aksinya. Untung saja kejadian menyeramkan itu tidak terjadi, dan Tero pun bergegas ke kamar anaknya melihat Aris ingin membunuh Helmi. Ibu dan Tinja sampai di depan rumah Tero dengan wajah ibunya yang penuh dengan kekecewaan. Tero sangat marah kepada mereka berdua, terkhususnya Tinja. Tero mengatakan kalau anaknya Tinja dalam masalah buruk. Tero pun mengusir mereka. Ibu dan Tinja pun pulang ke rumah. Di rumah, Tinja membersihkan dirinya dan ibu masuk ke kamar Tinja, menyangka Tinja bersedih dan bersembunyi di lemari, lalu menyuruhnya duduk untuk menyisir rambutnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia berbicara kepada Ali. Tanpa disengaja, ibu merobek sehelai rambut Ali. Sisi mulut Ali pun terbuka. Ketika Ali mencoba menyerang ibu Tinja, hingga Tinja membantu ibunya, kemudian Ali melarikan diri. Tinja menjelaskan bahwa semua kekacauan baru-baru ini disebabkan oleh Ali. Ketika ayah dan Matias kembali, keluarga berkumpul untuk mencari Ali. Di kamar Tinja, ibu dikejutkan karena kamar Tinja telah dikuasai oleh Ali. Tinja datang dan berhasil menaklukkan Ali. Namun saat ibu menusuk kaki Ali, tetapi hal itu membuat Tinja mengalami luka yang sama. Ibu Tinja menyadari bahwa dia mungkin mati jika Ali melakukannya. Tinja mencoba memblokir tusukan berikutnya, tetapi jantungnya ditusuk oleh ibu. Tinja ambruk ke Ali dan mati. Bahkan sebagian darahnya masuk ke mulut Ali. Bahkan Ali mengubah pupil matanya untuk terlihat sepenuhnya manusia dan menyembuhkan bukaan mulutnya. Ali mendorong mayat Tinja, berteriak ibu, kemudian dia dan ibu berdiri. Ibu, ayah, dan Matias memandang Ali. Mereka tidak yakin terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itulah tadi akhir dari sebuah kisah film yang berjudul Hatching. Semoga kalian terhibur.